Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi pada masa demokrasi Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Nama kelompok: Desi Kamalia, Diana Sutiati Ningsih, Yati Mongtuhati Rizkiah. Latar belakang lahirnya Orde Baru. 1. Terjadinya peristiwa gerakan 30 September pada tahun 1965. 2. Terjadinya konflik angkatan darat antara kubu kanan dan Soekarnois sehingga politik dan keamanan tidak stabil. 3. Terjadinya inflasi hingga 600% mengakibatkan perekonomian Indonesia ketika itu semakin buruk. 4. Pengecaman terhadap PKI sebagai wakil Partai Komunis di Indonesia ketika itu oleh masyarakat. 5. Kesatuan aksi membentuk Front Pancasila atau disebut juga Angkatan 66 yang bertujuan untuk membasmi tokoh-tokoh yang terlibat gerakan 30 September pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR GR mengajukan tritura yang berisi pembubaran PKI beserta organisasi masanya, pembersihan Kabinet Dwi Kora, penurunan harga barang-barang. 6. Reshuffle Kabinet Dwi Kora pada tanggal 21 Februari 1966 serta dibentuknya Kabinet 100 Menteri belum memuaskan hati rakyat karena rakyat menganggap masih terdapat tokoh gerakan 30 September di dalam kabinet itu. 7. Super Semar oleh Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto yang berisi perintah untuk mengambil tindakan yang perlu guna menjaga dan mengembalikan wibawa pemerintah ketika itu. 8. TAP MPRS yang berisi tentang pencabutan jabatan Presiden Soekarno dan mengangkat Letjen Soeharto sebagai presiden berikutnya pada tanggal 12 Maret 1967. 2. Kehidupan politik pada masa Orde Baru. Politik masa Orde Baru awal-awal dimulai membawa angin segar sebab banyak perubahan-perubahan dan gebrakan baru dari Presiden Soeharto yang membawa pembangunan besar bagi Indonesia. Namun lama-kelamaan politik Soeharto dirasa janggal sebab ia selalu terpilih setiap tahun dan mendapat julukan Presiden seumur hidup dengan jabatan terlama, di mana rezim ini dianggap rezim diktator. Siapapun yang menentang keputusannya akan dibasmi oleh negara. Rakyat pun semakin hari semakin tidak suka. Puncaknya tragedi 1998 yang akhirnya justru dapat menurunkan Presiden Soeharto kala itu. 3. Integrasi Timor Timur. Integrasi Timor Timur ke wilayah RI Timor Timur dilepaskan dari NKRI pada masa pemerintah B.J. Habibie pada tanggal 30 Agustus 1999. Sebelumnya, Tim adalah salah satu provinsi yang masuk wilayah Republik Indonesia. Daerah itu merupakan satu kesatuan dari Pulau Timor. Lebih kurang 350 tahun lamanya dijajah oleh Portugis, sehingga memisahkan saudara-saudara yang mendiami sebagai barat dari pulau tersebut. Dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Dampak kebijakan politik. Dampak positif: pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat.
Dampak negatif, pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Sistem perwakilan bersifat semu, bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Terbentuknya pemerintahan yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralistis. B. Dampak kebijakan ekonomi. Dampak positif kebijakan ekonomi Orde Baru, pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat terlihat secara konkret. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam. Dampak negatif kebijakan ekonomi Orde Baru, kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan, marginalisasi sosial. B. Peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. A. Sebagai generasi penerus bangsa. B. Sebagai agen perubahan baik politik, ketatanegaraan, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Contoh upaya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk maju dalam politik Indonesia adalah 1. Mengembangkan iptek. 2. Sadar bahwa manusia adalah makhluk sosial. 3. Melakukan perubahan diri. 4. Melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah.